ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Lumayan ya Bu, udah 50 tahun? Nah, ya. Tapi saya percaya seberapapun kita, fisik kita tidak pernah membatasi kita untuk kita menyembah. Karena kita memang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Sore hari ini saya mau berkata, Bapak Ibu, saya mau cerita, ya. Di Alkitab, di Wahyu ditulis bahwa akan ada pada waktu sungai Efrat itu mengering, malaikat jatuh. Ini bukan malaikat yang dari Tuhan. Waktu itu Lucifer membawa sepertiga dari para pengikut yang ada. Dan dikatakan apa? Di Wahyu dituliskan, pada waktu sungai Efrat itu mengering, maka akan ada roh-roh, yaitu dari malaikat yang jatuh itu, dari 4 arah mata angin, itu akan mulai dilepaskan dan itu akan mulai keluar dan beroperasi. Dan hari ini mungkin saya nggak bawa videonya, ya. Tapi hari ini percayalah, hari ini sungai Efrat, ibu-ibu, sungai Efrat itu nggak seperti sungai Bengawan Solo, kecil. Tapi sungai Efrat ini hampir seperti laut, luas sekali, besar. Dan dia tidak pernah kering. Tapi hari ini didapati kedalamannya itu turun sampai 18 meter. Bu, berarti nanti di Mesir kekeringan, beritanya nggak cuma sampai di situ. Karena pada waktu sungai Efrat ini turun ketinggiannya sampai 18 meter ke bawah, itu ahli-ahli arkeolog mulai melihat, itu mendapati di dalam batu-batu yang tadinya tertutup dengan air, tidak pernah tahu, tidak pernah ketemu. Hari ini ahli arkeolog menemukan itu yang namanya gua-gua. Ada begitu banyak gua yang berjajar. Mereka bukan anak-anak Tuhan, mereka adalah orang-orang Muslim. Tapi mereka berkata begini, ini adalah dari roh-roh jahat. Ini adalah tempat dari roh-roh jahat itu yang tadinya dipenjara. Dan kita ini seringkali sebagai anak Tuhan, kita tidak peduli, kita tidak tahu. Tapi bahkan orang-orang di luar sana itu ngerti. Tandanya kalau sungai Efrat itu mulai mengering, sungai Efrat ini mulai turun, itu mulai dilepas yang namanya kuasa kegelapan yang lebih jahat. Alkitab berkata itu seperti animal beast, binatang buas. Hari ini kenyataannya di seluruh dunia, dari 1000 gereja sesudah 2 tahun COVID, itu tinggal 250 gereja. Jadi tidak ada pilihan buat kita, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, tapi kita punya kuasa yang Tuhan berikan. Amin. Mungkin iblis punya rencana dengan melepas setiap penguasa-penguasa itu, tapi kita juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Jadi hari ini semua yang ada di tempat ini, yang ada di
di Madiun sekali lagi. Kalau kita ini jadi anak Tuhan, ternyata Tuhan itu mau kita menahan itu semua. Dengan apa? Dengan doa. Mungkin yang oma-oma, mungkin yang bapak-bapak, Kak, kita nggak bisa pergi, kita sudah nggak kuat doa di rumah. Ya, mengurapi rumah. Berdoa untuk kota, berdoa untuk keluarga, sampai semua yang jahat itu bisa ditahan. Siapa yang mau berdoa untuk Madiun? Jadi kalau ketemu, nggak lagi berkata, Bu, harga cabai berapa? Bu, beras lagi mahal. Tapi kalau ketemu, waduh, aku berdoa dan Tuhan tunjukkan padaku, aku ketemu malaikat. Amin. Bicaranya seperti itu. Amin. Hari ini saya mau berkata, kota Madiun. Tadi Tuhan itu berkata seperti ini, kota yang kalian diami itu sebetulnya adalah kota yang punya destiny, yang dampaknya atas seluruh Indonesia. Tapi seringkali iblis merusak itu. Dengan apa? Apa yang pernah terjadi sejarah yang lalu, dengan pembunuhan, dengan darah, dengan PKI, dan itu membuat iblis punya rencana atas kota ini. Tapi yang menjadi masalah, kota ini punya sebuah panggilan bahwa kota ini akan membawa dampak. Amin. Bukankah pada waktu tahun itu, tahun 65, dari tempat ini dampaknya sampai ke seluruh Indonesia? Halo? Kalau iblis punya rencana seperti itu, maka sesungguhnya Tuhan juga punya rencana. Tapi rencana Tuhan adalah rencana yang membawa kebahagiaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang membawa damai sejahtera. Amin. Kalau iblis merencanakan darah, tapi Tuhan merencanakan kehidupan akan berdampak dan mulai keluar dari tempat ini. Halo, percaya nggak sih? Dan semua kota di Indonesia itu punya dampak atas seluruh Indonesia. Tapi kota ini, tadi Tuhan pada waktu saya di sini menyembah, Tuhan berkata, anak lihat, sebetulnya kota ini dipanggil untuk berdampak atas seluruh Indonesia. Amin. Ini waktunya anak-anak Tuhan, ini waktunya orang percaya, ini waktunya orang-orang Kristen yang ada di kota ini, waktunya berdampak dan meradiasi. Amin. Jadi nggak cuma darah yang berdampak, tapi kita harus membalikan keadaan. Kalau Tuhan punya rencana, apakah rencananya pasti langsung jadi? Gak bisa. Rencana Tuhan itu seperti agenda. Rencana Tuhan itu seperti gambar blueprint buat rumah. Perlu ada tukang yang mengerjakan. Perlu ada orang yang menjadikan sampai seluruh rencana blueprint itu harus jadi. Rencana Tuhan atas kota ini untuk membawa dampak atas seluruh Indonesia. Tuhan perlu kita. Tuhan perlu anak-anaknya tahu apa yang pernah meradiasi. Jadi kalau hari ini ke gereja, berdoa, beribadah di gereja, cuman hari Minggu dan sesudah itu pulang, itu sudah berdampak belum? Belum, pintar. Salah satu yang buat saya selalu saya suka ceritakan, yang pernah terjadi dampak dari sebuah lawatan yang besar, itu yang terjadi di Azusa Street.
Kalau kita ini ibadah sampai nanti kita altar call, senengnya kan gitu. Siapa yang lagi ada masalah altar call, nangis, pulang, itu belum berdampak. Hari itu apa yang terjadi di Azusa Street? Azusa Street itu di mana toh Bu? Aku enggak tahu. Ini di negara di Amerika pernah terjadi. Dan itu oleh orang-orang negro, orang-orang kulit hitam, di mana mereka sebetulnya nggak boleh masuk ke gereja. Karena adatnya di sana hanya orang kulit putih yang boleh masuk ke gereja, berdiri di mimbar, membacakan setiap firman. Tapi hari itu ada sekelompok orang kulit hitam, dan mereka sangat menginginkan Tuhan. Itu namanya adalah William Seymour. Dan hari itu orang kulit hitam satu ini, setiap kali dia berdoa di ujung di luar gereja, dan dia selalu berkata, aku mau ketemu dengan Tuhan Yesus, aku mau dilawat oleh Roh Kudus. Dan singkat cerita, itu mulai dari 1 orang kulit hitam, mulai menjadi 5 orang kulit hitam, 10 orang kulit hitam, 100 orang kulit hitam. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mereka berdoa, keinginannya cuma satu. Mereka mau ketemu dan kenal dengan yang namanya Tuhan Yesus. Mereka mau berkata, Tuhan Roh Kudus, bukankah dijanjikan Engkau ini jadi penolong? Hari itu orang kulit hitam itu belum apa-apa. Hari itu Bapak Ibu kalau mau tahu, itu tangan putus, itu disaksikan jutaan semuanya, itu tangan tumbuh. Itu ada orang yang paru-parunya sudah rusak. Dia datang tidak bisa bernafas, tapi pada waktu ada di dalam doa, ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam penyembahan, tiba-tiba apa tahu yang terjadi? Di dalam sini itu seperti mendesak, seperti mau meledak, dan ada yang bergerak. Ternyata pada waktu diperiksa, dia mendapatkan paru-paru yang baru, sempurna, tidak ada yang rusak. Mungkin kita berkata, aku mau mukjizat kesembuhan berawal dari mimbar tempat ini, dari pendeta. Ibu-ibu, saya mau berkata, kita punya penolong yang namanya Roh Kudus. Dan semua orang, tidak peduli, mungkin engkau orang sederhana, mungkin engkau sudah nenek-nenek, udah 70 tahun, aduh. Tapi kalau hidupmu bergaul dengan Roh Kudus, seperti William Seymour menanti-nantikan, saya percaya hal itu bisa terjadi atas kota ini. Karena panggilan daripada kota ini adalah berdampak bahkan untuk seluruh Indonesia. Amin. Apa yang pernah terjadi di Azusa itu bukan cuma terjadi di satu kota Azusa. Hari ini sejarah kekristenan mencatat Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, orang-orang gereja-gereja yang ada di Afrika, gereja-gereja yang ada di Asia, gereja-gereja yang ada di seluruh bumi. Mereka mencatat, mereka menantikan lawatan yang seperti Azusa. Dampaknya gak cuma satu kota, bayangin ya. Yang namanya meradiasi itu membuat seluruh dunia tiba-tiba menginginkan apa yang pernah dicurahkan di Asia. Ini baru cerita. Apa sih artinya meradiasi? Meradiasi itu nggak cuma sedikit. Yang namanya meradiasi itu dampaknya itu besar. Ya, dari tempat ini ya berdampak sampai satu kota.
dari kota ini akan berdampak sampai seluruh Indonesia. Itu namanya meradiasi. Bahkan dari Indonesia akan berdampak sampai seluruh dunia. Itu namanya meradiasi. Nah, bagaimana sih caranya kita ini bisa meradiasi? Mari kita baca. Yuk, Roma 15 ayat yang pertama. Tolong kita baca. Ada yang membacakan? Roma 15 ayatnya yang pertama. Roma 15 ayat yang pertama. Orang yang lemah. Sebentar. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu bawa Alkitab. Oh, pelan-pelan Mas. Tunggu dia buka ibu-ibu ini ya. Roma 15 ayatnya yang pertama. Nah, udah ketemu? Sudah? Nah, ini hebat kalau ibu-ibunya masih bawa Alkitab. Oke? Roma 15 ayat yang pertama. Bacakan pelan-pelan, kuat supaya mereka bisa mendengar. Roma 15 ayat yang pertama. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Syaratnya kalau kita ini mau meradiasi, kita harus mulai belajar. Yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Kalau kita ini mau hidup kita meradiasi, siapa mau meradiasi hidupnya? Siapa yang mau hidupnya menjadi dampak buat orang lain? Membawa dampak buat orang lain, amin? Mungkin gini loh, apa sih Bu artinya membawa dampak? Orang lihat kamu pengen datang kepada Tuhan Yesus. Orang lihat ibu-ibu, lihat bapak-bapak pengen datang ke gereja. Orang lihat kita bawa Alkitab, tiba-tiba pengen baca Alkitab. Itu namanya berdampak. Tapi untuk bisa berdampak dikatakan yang kuat wajib menanggung yang lemah. Dan kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri. Untuk menjadi berdampak, yang pertama kita harus bertumbuh jadi dewasa. Ya, selama ini orang Kristen kalau ada bagi-bagi, bagi snack, bagi sembako, saya belum dapat. Pokoknya tidak peduli tetangganya belum dapat atau orang lain belum dapat, kalau bisa disumputin supaya bisa dapat dua. Seringkali kita ini mengutamakan kesenangan diri kita. Tapi hari ini kalau setiap anak-anak Tuhan, di sini ada pasukan pendoa, ada iman, banyak masalah. Tapi pada waktu saya baca firman ini, Tuhan itu bilang begini, "Nak, kamu harus sabar mengajarkan, memeluk anakmu yang tidak bisa kamu ajarin sampai 15 tahun ini, untuk ngajarin dia melakukan yang benar dan yang baik untuk hidupnya." Seringkali memang kita diperhadapkan dengan teman-teman, dengan lingkungan yang lemah, suka kalah di dalam kehidupan. Mereka nggak punya iman, mereka seringkali kekurangan, mereka menjadi orang-orang yang susah diatur, pemarah. Tapi firman Tuhan sekali lagi, kalau kita mau meradiasi, yang kuat harus menggendong yang lemah dan tidak mengutamakan kesenangan diri sendiri. Mengutamakan kesenangan diri sendiri ini bukan begini loh, saya pengen gado-gado, saya beli gado-gado. Saya lagi pengen ganti mobil, saya ganti mobil. Bukan.
Tidak mengutamakan kesenangan diri sendiri ini seperti tadi yang saya katakan. Di saat saya sudah tidak pengen lagi untuk ngurusin orang yang seperti itu. Udah capek ngurusin sampai belasan tahun. Itu kesenangan saya untuk melepaskan dia. Tapi firman Tuhan berkata, gendong sekali lagi. Sekali lagi bawa dia. Supaya apa? Sampai dia juga bisa punya iman yang dewasa. Karena arti kata kuat itu adalah memiliki iman yang dewasa. Siapa di sini yang mau punya iman yang dewasa? Amin. Ya. Sekarang kalau ditanya ibu mau jadi yang lemah atau yang kuat? Yang kuat. Kita ini seperti ini. Saya punya pemimpin. Kalau saya lemah, saya ditolong pemimpin saya. Tapi saya juga punya anak-anak di bawah saya. Ya, anak-anak rohani semuanya, dan itu yang harus saya gendong. Anak-anak rohani punya adik-adiknya lagi. Nah, kalau kita ini saling menggendong semuanya itu, percayalah kota ini akan jadi kuat dan akan segera berdampak. Amin. Amin. Syarat yang pertama yaitu menggendong yang lemah. Ayo katakan sama-sama. Syaratnya untuk meradiasi satu. Amin ya. Tidak mengutamakan kesenangan kita sendiri. Amin. Nah, sekarang mari kita baca Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, itu artinya kayak gini loh. Mungkin bahasa Indonesianya kurang jelas ya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk menjadi meradiasi yang kedua, kita butuh hidup bergaul dengan Roh Kudus. Ingat cerita saya tentang Asusastri. Orang kulit hitam bisa membawa cerita lawatan sampai kepada orang kulit putih, bahkan ke bangsa-bangsa. Itu kunci yang kedua adalah bergaul dengan Roh Kudus. Karena dikatakan seperti ini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maksudnya apa sih? Pada waktu hidupmu ini tinggal di dalam Roh Allah, dikelilingi oleh Roh Allah, hidupmu ini seperti tempe bacem. Nangkep? Tempe bacem, tahu pernah tempe bacem? Contoh, tempe bacem. Tempe itu awalnya ada rasanya, kecapnya, manisnya, asinnya enggak ada. Tapi pada waktu dia dibacem, dia tiba-tiba punya rasa yang kita berani ngomong di kelas. Teman-teman, jangan nyontek karena neraka itu panas. Kamu akan berani ngomong sama teman-temanmu, berani mengatakan kebenaran. Sekarang berani ngomong kebenaran gak sih? Amin. Ya, oke, amin. Itu artinya kita mulai direndam oleh Roh Kudus. Caranya gimana Bu direndam oleh Roh Kudus? Setiap pagi bangun, ini cara yang paling gampang buat saya, yang selalu saya praktekkan dan saya ajarkan ke teman-teman, ke anak-anak didik saya. Bangun, jangan langsung ngomel, ngomong apa-apa. Jangan langsung begini, Tuhan, tolongin Tuhan, anak saya mau ujian Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, suami saya sudah seminggu gak pulang Tuhan, tolong pulangkan Tuhan. Jangan ngomel dulu. Cara direndam dengan Roh Kudus, pagi bangun, mulai duduk tenang, dan mulai bilang begini, Tuhan Roh Kudus, berikan lagu baru dalam hidupku. Dan tiba-tiba di sini hatimu keluar lagu.
Tuhanku mau menyenangkanmu, misalnya kayak gitu. Tuhan bentuklah hati ini. Caranya direndam Roh Kudus itu, kalau engkau sudah dapat lagu, nyanyikan sepanjang hari. Kalau misalnya ngadepin masalah, dalam hati mulai nyanyi lagi, Tuhanku mau menyenangkanmu. Misalnya ketemu suami pengen marah, langsung keluar lagi, Tuhanku mau menyenangkan. Percayalah, hidupmu akan direndam oleh Roh. Gampang atau susah? Setiap dosa itu akan membawa mata roh kita ini menjadi gelap. Apapun juga engkau bisa ada di mimbar ini, engkau bisa pegang mic, engkau bisa bawain firman, tapi kalau engkau ini berzina, maka mata rohmu itu jadi gelap. Dan pada waktu mata rohmu itu jadi gelap, itu membuat kegelapan itu tiba-tiba menutupi seluruh hidupmu. Kenapa? Karena kita tidak punya cara pandang Allah. Hari ini Alkitab yang kita baca, Alkitab yang setiap kali kalau kita datang ke gereja kita baca, itu enggak cuma buat dibaca, tapi buat dihidupi. Ada begitu banyak anak Tuhan Kristen dari sejak kecil. Bahkan saya ini punya pelayanan di NTT. Tahu enggak sih tali pusatnya? Ya kan, kalau bayi lahir ada tali pusat di pusernya ini. Sebelum dipotong diikat pakai ayat-ayat Alkitab. Tapi hidupnya selalu miskin. Hidupnya selalu berhubungan dengan kuasa kegelapan. Hidupnya orang-orang di NTT itu berhubungan dengan kekerasan, kemiskinan, jadi preman. Sekalipun pusatnya ini diikat dengan firman tidak akan membawa dampak dalam hidupmu kalau engkau tidak menjadi pelaku dan memeluk kebenaran. Amin. Hari ini itu harus diputuskan. Seringkali kita ini ada di persimpangan jalan. Kita bisa marah atau kita memilih untuk mengampuni. Tapi firman kebenaran berkata apa? Kita harus kemana? Berat gak sih jalan yang sini? Berat. Tapi saya mau berkata, ini awal berat. Kenapa? Karena pada waktu engkau di persimpangan jalan, engkau tidak memilih jalan marah, tapi engkau memilih jalan pengampunan. Awalnya berat, tapi pada waktu mulai matamu terang, engkau bergaul dengan sinar, bergaul dengan kebenaran, maka itu tidak lagi menjadi berat. Dan kesukaan kita adalah menjadi pelaksana firman. Kalau yang ke surga itu yang terang atau yang gelap sih? Terang. Seringkali kita sudah tahu loh, tapi di persimpangan jalan kita seringkali memilih jalan-jalan yang gelap. Kita membiarkan mata roh kita menjadi gelap. Kalau ini mata roh ini jadi gelap, kita bisa tahu enggak jalan-jalan yang harus kita lewati. Kita akan kesandung, kita akan nabrak-nabrak, kita akan tersesat, betul? Dan hari ini untuk kita meradiasi kota ini sekali lagi punya panggilan untuk berdampak, bahkan berdampak untuk seluruh Indonesia. Mereka butuh diwahyukan, mereka butuh diajari Tuhan, mereka butuh mengenal Engkau lebih lagi. Hari ini biar menjadi sebuah momen di mana Tuhan mereka menjadi lebih dari pemenang.
Terima kasih Tuhan, sampai kota ini membawa dampak atas seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus,